Mestinya kalau orang Minang, orang yang paling paham jo agama, mestinya ndak ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Ndak ada padusi Minangkabau yang berjilbab bakabe-kabe bentuknya menyonggiang ke di jam gadang. Bisa lihat di videonya Pak Ibu sekalian. Hah? Di jam gadang kemarin ada 3 ekor manusia. 3 ekor manusia, 2 betina, 1 jantan. Joget-joget di jam gadang. Hah? Padusinya pakai kerudung enggak? Pakai kerudung tapi bentuk stres, bakabe-kabe. Baju sampai Sarawak sampai menyonggiang-nyonggiang bentuk babi. Hah? Lagu-lagu Minang bajoget-joget. Li orang Minang bentuk itu. Ah, itu orang Minang tuh. Padusi Minangkabau, padusi yang tahu dengan malu, Pak Ibu sekalian. Kini itu bananan hilang. Banyak padusi Minangkabau enggak tahu malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Rahmat Ilahi yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah berikan nikmat kepada kita berupa kesehatan, kesempatan dan tergeraknya seluruh jasad kita hadir di masjid ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana nama masjidnya Rahmat Ilahi. Hanya orang-orang yang diberikan rahmat saja yang bisa hadir menyisihkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu yang merupakan taman-tamannya surga. Semoga ketika kita di dunia hadir rajin duduk di majelis ilmu di taman-taman surga, semoga Allah mudahkan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa menempuh perjalanan untuk bertafakuh fiddin, memperdalam ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahmati Allah, seperti mana yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid sebagai pembawa acara, alhamdulillah, betul perasaan saya saat ini raso-raso ada di kampung rasanya, ya. Karena kiranya basobo jo saudara Khairul orang simpang apa andung ambo dulu manggaleh goreng di simpang apa maapua namanya, ya. Jadi ambo lahir gedang di Medan, tapi ayah ambo orang Tanjung Sabah Mangguang, ama ambo orang Ampalu Mangguang, Kenageren Mangguang. Ayah suku Mandeliang, ama suku Tanjung. Kalau di Pekanbaru mande hambo lamo manggaleh di Sabalah Musaji Al Irsad dulu, Etek Sinur namanya. Tinggal di Gang Kardina. Di Gang Kardina Jalan Haji Agus Salim itu Etek Sinur, mande hambo, kakak kandung dari ayah hambo. Jadi kalau untuk Pekanbaru sabananya ndak asing bagi ambo, sejak ketek ambo lahacok pergi ke Pekanbaru. Pernah lo kakak ambo manggaleh nasi di Tampan, ya, pernah pula kini manggalih nasi di dulu pernah lo di Tangkirang Indah di Muko Bulog dulu, simpang Rumah Potong. Kini kakak ambo tinggal di Perawang, adia ado di Kartama, kakak Juadia ado lo di Pangkalan Kerinci, yang musurang yang tinggal di Kampuang. Bapak sekalian dirahmati Allah, ini merupakan
safari dakwah saya yang ketiga untuk wilayah Riau Pekanbaru. Beberapa waktu yang lalu saya diundang ke Kuok, ke Pasir Pangarayan, juga ke Pekanbaru. Kemudian ada permintaan lagi, saya coba bulan Mei kemarin selama seminggu. Ternyata alhamdulillah ada lagi permintaan, maka saya buat lagi safari dakwah dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Ternyata di tanggal 1 ada juga lagi yang minta tanggal 1 Juli ya. Alhamdulillah insyaallah tanggal 1 Juli berakhir safari dakwah ambo yang ketiga di Pekanbaru ya, sampai besok ambo ke Kuok Bapak sekalian. Bapak sekalian rahmati Allah. Bahagia pula ambo ternyata risiko adalah pengurus dari PKDP ya. Mudah-mudahan kalau dari YouTube yang mungkin pernah ditonton oleh para jamaah sekalian, secara pribadi ambo tidak punya channel pribadi ya. Alhamdulillah tim media yang hadir hari ini kembali memviralkan ceramah-ceramah ambo di edisi yang terkini ya. Alhamdulillah ambo haturkan ribuan terima kasih kepada tim media yang meliput safari dakwah saya pada bulan kemarin hingga akhirnya kembali viral. Ya mudah-mudahan kita tidak ingin disanjung dipuji oleh manusia di dunia ini, tetapi kita ingin agar kiranya Allah dan makhluk-makhluk yang di langit mengenal kita untuk bekerja sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, banyak tanggapan pro dan kontra tentang ceramah saya. Ada yang menyebut ceramah ambo kareh ya. Jadi kalau disebut bawaan ambo kareh mungkin tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian. Ambo lahir gadang di Medan, di Kota Masum. Kota Masum jalan utama ya. Jadi lahir di Medan, kedua orang tua orang Pasir Pariaman. Jadi kacek orang Pariaman kareh pulau kan gitu. Kareh orang Pariaman, basobok orang Medan, pas lah tuh. Yon kareh nan sebananya ya. Makanya ambo ndak khawatir kalau ceramah di muka orang Pariaman, ambo yakin bagi orang Pariaman ndak kareh. Kok kareh lidoh ya. Nah, tapi yang masuk kareh itu yang hatinya nang kareh sebenarnya Pak Ibu sekalian ya. Dan alhamdulillah saya pulang kampung di tahun 2009 setelah gempa. Ya memang setelah gempa ditakdirkan Allah saya tinggal di kampung halaman di Pariaman. Sebab di tahun 2009 sebelum Gampo, kalau orang Pariaman masih ingat, Gampo di Sumbar itu Padang Pariaman sama Kota Padang itu tahun 2009 dalam bulan Syawal. Ketika itu saya diundang untuk khutbah hari raya Idul Fitri di Surawasam. Surawasam Simpang Akper yang kini namanya Masjid An-Nur yang diprakarsai oleh Dr. Safruddin Tamar Tanjung ya. Nah, sekalian mungkin itu pula mukadimah saya pada kesempatan kali ini ya. Saya sampaikan firman Allah di situ di khutbah Idul Fitri 2009 saya sampaikan hikmah pelajaran daripada tsunami di Aceh tahun 2004 ya. Kenapa negeri Aceh yang gelarnya Serambi Makkah mendapat musibah tsunami yang dahsyat seumur-umur ambo? Baru itu ambo tahu musibah yang dahsyat seumur ambo ya. Gempa bumi, tsunami hingga akhirnya ya cerita dahsyat tentang tsunami itu sangat mengerikan hingga akhirnya kita melihat di video di televisi dulu sebagian kampung-kampung tepi laut Banda Aceh di provinsi Aceh itu hancur ya, hancur, perkampungan hancur, perkotaan hancur, tetapi ada yang berdiri kokoh. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Masjid. Nah, pertanyaannya, adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Dan ternyata ketika terjadi galodoh yang terakhir di Agam, bahkan menyebar dari Agam ke tanah datar sampai ke Padang Panjang ya, tanggal 11 Mei kalau tidak salah ya, 11 Mei terjadi galodoh lahar dingin dari Gunung Merapi yang kedua ya. Dan kita coba lihat di YouTube di Batu Sangka dekat Simpang Manunggal, kampung-kampung habis yang tagak Musaji Gadang tuh Pak ya, dekat simpang jembatan tuh ya. Kemudian betul pula di Simpang Batabuah, Bukit Tinggi, simpang ke arah Simpang Canduang, rumah-rumah hancur yang tagak
masjid. Padahal masjid itu di tepi batang air, di tepi sungai, ya. Tetapi alhamdulillah batu-batu gadang dari Gunung Merapi itu tidak menghancurkan, bahkan tidak menyentuh surau itu. Tetapi rumah di depan surau, rumah di samping surau, rumah di kiri kanan surau itu hancur semuanya. Dan tapak rumah itu berdiri tertunggak situ yang menumpuk batu-batu gadang segadang utuh, Bapak Ibu sekalian. Rumah-rumah habis, suraunya tetap berdiri tagak. Pertanyaannya, adakah awak mengambil pelajaran daripada itu? Maknanya apa? Sakayo-kayo rumah orang, sarancak-rancak rumah orang, samaha-maha rumah orang bantu istana, ndak ada jaminan sampai salamai kecuali rumahnya Allah. Hanya rumah Allah sajalah, dan orang-orang yang senantiasa hadir ke masjidlah sebagai apa? Sebagai tameng negeri itu terselamat daripada musibah dan bencana. Tetapi kalau negeri itu warganya tak peduli dengan masjid, malas datang ke masjid, cepat atau lambat negeri itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita dengarkan firman Allah surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah, musibah apapun itu, terutama di Sumatera Barat yang terjadi akhir-akhir ini, Gunung Merapi sampai kini masih mengeluarkan debu panasnya. Bahkan di awal erupsinya memakan korban para pendaki yang mayoritas muslim, dan korban diantaranya beberapa wanita yang nampak kita lihat di video, di YouTube, di Facebook, wanita Islam yang tidak berjilbab menutup auratnya. Betul enggak? Bahkan ada yang meninggal, orang Pekanbaru kabarnya itu mendaki gunung di Gunung Merapi. Ya, Bapak sekalian. Gempa bumi, banjir di Kota Padang, ya. Banjir di pesisir selatan di Kota Padang itu sampai Bapak sekalian ada pemakaman itu di lereng bukit dekat sungai. Sampai ketika banjir, kuburan itu terbongkar oleh banjir hingga terkeluar mayat-mayat di dalam kubur itu. Itu belum hari kiamat, itu belum hari kiamat sudah dikeluarkan mereka dari kuburnya. Syukur alhamdulillah mayat-mayat yang masih dibungkus dengan pocong itu tidak mekik-mekik minta tolong, ya. Kalau sempat minta tolong, ini masih dalam kapan? Tolong. Lama di mendak merinding orang caliaknya itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Galodoh di Bukit Batabuah yang pertama, tidak banyak makan korban. Galodoh yang kedua Allah tunjukkan sampai ke tanah datar tuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Bayangkan langsung dua gunung Merapi dan Singgalang ketika itu keluar lahar dingin Bapak Ibu sekalian. Sampai Koto Tuo arah ke Sianok, ya. Kemudian sampai ke Padang Panjang, pemandian Lubuak Mato Kuciang, ya, hancur Bapak sekalian. Itu di negeri Minangkabau, negeri yang kononnya punya falsafah,
yang tak dimiliki oleh negeri-negeri yang lain, yaitu adat bersendikan syarak. Syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata adat memakai. Begitu pula negeri kita Indonesia ini, negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Betul Pak Ibu sekalian? Nah, pertanyaannya, kenapa musibah silih berganti datang menimpa negeri kita? Secara umum negeri Indonesia, bahkan ketika Galodoh di Sumatera Barat, terjadi banjir di Kalimantan atau Sulawesi Pak Ibu sekalian, sampai ada rumah terbawa oleh banjir. Lihat berita tidak berhenti, musibah bersilih berganti terjadi di negeri kita Indonesia ini. Dan saya kalau melihat di Pekanbaru ini kayaknya memang tidak bisa dipungkiri, ya, Pekanbaru ini seperti sudah Sumatera Barat, karena bahasa selain bahasa Melayu yang bahkan jarang kita dengar bahasa Melayu, lebih banyak orang bahasa Awak dibandingkan bahasa Melayu di situ. Tidak begitu Pak Ibu sekalian? Bahkan mungkin yang hadir kini, mohon maaf, tidak mengecilkan kemuliaan orang-orang Melayu, tidak. Tapi mayoritas bahkan di Pekanbaru ini banyak orang Awak. Tidak itu Pak Ibu sekalian. Nah maka daripada itu saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita kembali mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana tadi yang saya sebutkan, surat Al-A'raf ayat 96, Allah menegaskan, kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Pertanyaan Pak Ibu sekalian, pertanyaannya, negeri kita ini negeri yang diberkahi enggak dulu? Negeri kaya enggak? Bahkan dulu kalau nggak salah ada lagu Bimbol atau lagu apa tuh? Bukan lautan hanya kolam susu. Kus Plus. Hah? Lagu siapa tuh Pak? Kus Plus ya? Ayahnya Cica Kuswoyo. Wah, ketek-ketek tuh ya. Tongkat lempar jadi tanaman. Memang kenyataannya begitu. Apa yang tidak ada di negeri Indonesia nih? Emas. Lihat di Papua. Dari gunung emas sekarang jadi jurang emas. Pertanyaannya, emas di situ siapa yang memanfaatkan? Emas di Papua siapa yang memanfaatkan? Adakah kaya orang Papua dengan emas itu? Tidak Pak Ibu sekalian. Bertahun-tahun emas di Papua sana, siapa yang mengambil keuntungannya? Orang Amerika. Kita dapat apanya? Kerak-keraknya. Minyak Caltex dari dulu. Ketik-ketik Ambon dulu yang terkenal tuh Caltex. Ini berganti Josephron gini Pak ya. Ya. Minyak di Pekanbaru, minyak Pangkalan Berandan. Banyak tempat-tempat pemboran minyak. Perkebunan sawit, bahkan orang Malaysia ya bertanam sawit di Indonesia Pak Ibu sekalian. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Amerika kaya minyak, cuman minyak dia punya, makmur negerinya. Tapi orang Timur Tengah, Arab sana tidak punya tambang emas. Pertanyaannya, kenapa bisa kaya orang Timur Tengah yang hanya bermodalkan minyak, sementara orang Indonesia bermacam-macam kekayaan Allah berikan? Kenapa kok melarat sengsara kita ini? Pak Ibu sekalian rahmatullah. Karena apa? Padahal mohon maaf, presidennya agamanya Islam. Dari presiden pertama sampai presiden sekarang agamanya Islam. Wakil presidennya agamanya Islam. Menteri-menterinya mayoritas Islam. Bahkan ada menteri khusus, Kementerian Agama. Pejabat-pejabatnya, gubernur, wali kotanya kebanyakan orang Islam. Penduduknya kebanyakan orang Islam. Tetapi kenyataannya, adakah orang Islam di Indonesia ini bangga menjadi orang Islam? Pertanyaannya, benarkah kita memilih agama Islam sebagai agama kita? Ya, Bapak Ibu sekalian. Saya mengadakan survei di sekolah-sekolah di Sumatera Barat, khususnya di Pariaman, di Padang, Bukit Tinggi, dan beberapa daerah yang lainnya. Dari satu sekolah di Minangkabau itu, muridnya mulai dari 300 orang sampai 1.500 muridnya di tanah Minangkabau, ranah Minangkabau. Setelah saya survei, dari 1.500 pelajar asli Minangkabau yang Islam 7 keturunan, tak sampai
5 orang yang menjaga sholat dari 1.500 pelajar. Bayangkan, 1.500 tak sampai 5 orang. Berapa persen itu? Dari 1.500 berapa persen yang menjaga sholat? Tak sampai 5 orang, Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, siapa yang kurang ajar? Anak-anak sekolah yang kurang ajar? Pertanyaannya, kenapa jam sekolah anak-anak bisa bangun dan berangkat sekolah? Kenapa jam sholat subuh anak-anak tidak bisa bangun, tidak bisa berangkat ke masjid? Pertanyaannya, di rumah itu siapa pemimpinnya? Di rumahnya siapa pemimpinnya? Siapa wakil presidennya? Di rumah itu ada ayah, ada ibu. Hari ini ternyata bukan anak saja durhaka. Hari ini banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Karena apa? Tidak benar-benar mendidik anaknya untuk menjaga sholat 5 waktu. Orang tuanya yang kurang ajar sebelum anaknya kurang ajar. Pertanyaannya, kenapa jam sekolah anak bisa berangkat? Karena banyak orang tua sekarang beranggapan dengan sekolah itu nanti anaknya dapat jaminan hari tua, dapat ijazah, dapat kuliah, dapat pekerjaan, dapat uang, dapat jadi orang kaya. Tetapi ternyata orang tuanya banyak yang tak beriman. Sesungguhnya yang membuat kebahagiaan itu bukan kekayaan, tetapi apa kata Allah? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Orang yang meraih keberuntungan adalah orang yang mengerjakan sholat. Makanya dari kalimat azan itu, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari dirikan sholat, mari meraih kemenangan, mari meraih keberuntungan. Kalau kita menilai orang yang paling kaya itu orang Cina, orang kaya, orang kafir kaya. Kita beriman tidak kepada Islam? Beriman tidak kepada Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya tanya kepada ibu sekalian, yang Bapak Ibu tahu, siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Ada yang bisa jawab enggak, Pak Ibu sekalian? Siapa orang yang paling kaya di dunia? Apa kata Rasulullah? Raq'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah di waktu fajar, 2 rakaat salat sunnah di waktu subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Pak Ibu sekalian, dunia dan isinya itu kalah dibandingkan dengan sholat sunnah fajar di waktu subuh 2 rakaat. Kalau ada yang membayangkan yang kaya itu yang punya istana, yang kaya itu yang banyak kebun sawit, yang kaya itu yang banyak yang punya pesawat, yang punya mobil Alphard, yang punya Pajero walau utang kredit. Ya, Ibu sekalian, itu dalam mata Korun iya. Korun itu orang yang paling kaya. Korun itu orang yang paling bahagia dalam pandangan manusia. Tapi dengan kekayaannya Korun menjadi durhaka dan Allah benam Korun beserta hartanya, dan hartanya tidak dapat sedikit pun menyelamatkan dirinya daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekali rahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ingin negeri kita Indonesia, khususnya negeri kita ranah Minangkabau, ingin terhindar selamat dari musibah dan bencana, mohon maaf saya katakan, tidak perlu BNPB, tidak perlu penanggulangan bencana nasional, tidak perlu itu. Pertanyaannya, kita mau menanggulangi atau mencegah? Bapak sekalian, maunya kita ini mencegah bencana atau menanggulangi bencana? Hah? Kalau menanggulangi kan ada hancur dulu baru kita bantu, hancur dulu baru kita bantu. Tapi kalau mencegah, sebelum hancur kita hindari musibah. Mana yang kita mau? Menghindari musibah, mencegah musibah, atau menanggulangi musibah? Yang pasti mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Bagaimana cara mencegahnya? Ikut rumusan Allah, ikut petunjuk Allah. Apa rumusnya?
amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. Nah, pertanyaannya, terutama kita yang hadir di sini, terutama warga, tetangga, masjid, apa namanya Pak? Nama masjidnya? Amal Rahmat Ilahi. Warga kaum muslimin yang saya himbau, warga kaum muslimin di sekitar Masjid Rahmat Ilahi yang mengaku orang beriman, tidakkah tergerak hati kalian ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar daripada urusan menggaleh, lebih besar daripada urusan kerja. Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada menyahut undangan seruan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, adakah kalian memiliki hati ketika Allah memanggil kalian? Hayya 'alas salat, as-salatu khairun minan naum. Pertanyaannya, adakah kita masih memiliki hati, penglihatan, dan pendengaran ketika Allah memanggil kita? Sang Pencipta yang memberikan anugerah yang tak terhitung. Kalau sekiranya lautan dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena, maka tak akan bisa kita cukup menulis nikmat-nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang mana yang kau dustakan? Di antara makhluk yang Allah ciptakan sebelum manusia ada, Allah ciptakan malaikat. Malaikat makhluk yang mulia, yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah, tidak pernah ingkar sedikit pun. Malaikat makhluk yang suci. Yang kedua, Allah ciptakan setan. Sebaliknya, setan makhluk yang paling durhaka kepada Allah. Diciptakan daripada api, malaikat diciptakan daripada cahaya. Dan Allah ciptakan manusia. Sempat para malaikat hampir menolak diciptakannya manusia. Tadi imam membaca tadi, malaikat mengatakan, bukankah manusia itu suka menumpahkan darah? Bukankah manusia itu karengkang? Bukankah manusia itu mada? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, aku lebih tahu daripada engkau. Kalau malaikat memandang kita ini manusia yang ingkar, itu dalam pandangan Allah. Tapi apa kata Allah? Aku lebih tahu, kata Allah. Lantas Allah ajar nenek moyang kita Adam. Allah ajar nenek moyang kita Adam ketika itu hanya sekedar mengajarkan nama-nama benda. Sesuatu benda di surga, umpama Allah ajar ini atap, ini dinding, itu tiang, ini meja, umpamanya. Yang itu tidak Allah ajarkan kepada para malaikat dan setan, iblis, jin. Dan ternyata ketika Nabi Adam menerima ajaran Allah dan Nabi Adam menerima sepenuhnya, lantas apa kata Allah? Coba malaikat, kalau memang kau lebih mulia dibandingkan manusia, coba kau sebutkan nama-nama benda ini, kata Allah. Apa kata Allah? Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau berikan tahu kepada kami. Lantas apa kata Allah kepada Nabi Adam? Hai Adam, ajarkan mereka, ajarkan malaikat, ajarkan jin, nama-nama benda. Pak Ibu sekalian, mana yang lebih mulia? Orang yang mengajar dengan orang yang belajar. Siapa Bu? Siapa yang lebih mulia? Orang yang mengajar dengan yang belajar.
Kisah Nabi Adam, siapa yang mengajar? Yang mengajar siapa? Nabi Adam. Yang belajar siapa? Malaikat. Mananya apa? Siapa lebih mulia? Nabi Adam atau malaikat? Siapa yang mulia? Manusia atau malaikat? Manusia lebih mulia dibandingkan malaikat apabila manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Itu kalau manusia bersyukur kepada Allah. Tapi apabila manusia kufur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, maka thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami tumpahkan mereka di tempat yang serendah-rendahnya, di kerak-keraknya neraka. Bapak Ibu sekalian, bersyukur enggak kita dipilih Allah di antara hamba-hambanya menjadi orang-orang yang beragama Islam? Bersyukur enggak? Bersyukur enggak Bapak Ibu sekalian? Setelah dipilih agama kita Islam, terpilih pula kita di negeri yang mayoritas beragama Islam negerinya. Bersyukur tidak? Bersyukur. Tambah lagi, mohon maaf, khususnya orang Minangkabau, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada suku yang lainnya, kepada orang Minangkabau. Bersyukur nak kita dipilih Allah menjadi orang yang bersukukan Minangkabau, yang punya falsafah adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah, sarak mengata dan memakai. Bersyukur nak kita jadi orang Minang? Bersyukur nak? Tetapi kalau falsafah itu hanya di lisan saja, hanya di bibir saja, tapi prakteknya jauh daripada kenyataan, apa kata Allah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah, besar murka Allah, kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau mengikut falsafah tadi, orang Minang adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, Pak. Kalau mengikut falsafah tadi, adai basandi jo sarak, sarak basandi jo kitabullah, sarak mangato adai memakai. Kalau orang Minangkabau berpegang teguh kepada falsafah ini, maka orang Minangkabau adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, Pak Ibu sekalian. Jadi orang Minang yang barare sebenarnya orang Minang yang berada yang sebenarnya adalah orang Minang yang paling paham dengan Al-Quran, paling paham dengan syarak. Karena falsafah tadi punya adat bersendikan syarak. Maknanya apa? Kalau kita umpamakan adat sebagai atap, ya, kita umpamakan falsafah tadi dengan gedung masjid ini, Pak. Adat kita umpamakan atap, syarak, mohon maaf Pak, atap ini bagaimana supaya tegak atap? Sebelum kita buat atap, apa yang kita buat dulu? Apa Pak? Tiang, ujung tiang. Lah tagak kokoh tiang kok, baru bisa tagak atok. Sebelum kita buat tiang, ayo kita buat pondasi. Kalau ndak buat pondasi tadi itu, kalau nak kuat pondasi Pak, goyah tiang kok. Kalau goyah tiang, rubuh atau maknanya apa? Yang paling utama di tiga falsafah tadi, adat, syarak, kitabullah, Al-Quran. Mana yang paling dulu yang harus dipahami orang Minangkabau di antara tiga tadi? Kitabullah, Al-Quran. Jadi maknanya apa? Orang Minang harus paham Al-Quran. Orang Minang harus pandai baca Al-Quran. Kalau ada orang Minang nggak pandai baca Al-Quran, jangan mengaku orang Minang buat malu. Buat malu orang Minang nggak pandai baca Quran. Buat malu. Kabarale kamanikah dites baca Quran nggak pandai, jangan mengaku orang Minang aja boleh. Buat malu.
Jadi mohon maaf, pemirsa yang menonton di YouTube, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba berang kambo, Ustaz kurang aja, mau kasawana muncuangnya cek. Diburuk-buruknya orang Minang, baku orang Minang aja bahasa bui. Kan orang lain kok ada juga maksiat, orang Jawa ada juga, orang Batak ada juga, baku orang Minang aja bahasa bui. Sebab kita yang punya falsafah adai bahasa ni sarak, sarak bahasa ni kitabullah, sarak mangato adai memakai. Itu konsekuensi jadi orang Minang. Sepakat untuk sepakat, pahamkan itu falsafah itu. Betul enggak? Kau nak keluar dari orang Minang kau. Jadi orang Minang yang beradai adalah orang Minang yang paham dengan syarak. Orang Minang yang beradai, orang Minang yang paham dengan kitabullah Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran paling utama Bapak Ibu sekalian. Al-Quran untuk apa? Untuk apa Al-Quran? Al-Quran paling utama sekali untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Untuk MTQ? Untuk hafalan? Dunia akan selamat dengan hafalan? Dunia akan tentram dengan MTQ? Dunia atau Islam akan menjadi rahmatan lil alamin bukan dengan hafalan Quran, bukan dengan MTQ, tapi dengan mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya enggak Bapak Ibu sekalian? Baru Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau Quran cuma dihafalkan saja dengan MTQ saja, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, iblis pun hafal Quran. Iblis hafal Quran Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari ini banyak penghafal Quran. Mohon maaf, di mana-mana dibuat rumah tahfiz Quran, pesantren Al-Quran. Pertanyaannya, ada enggak Al-Quran diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada enggak Al-Quran dijadikan sumber hukum? Orang Minang mengatakan, sarak mengato adai memakai, maknanya apa? Apa yang menjadi hukum Islam, itulah yang jadi adai Minangkabau. Jadi orang Minangkabau, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang paling paham dengan Islam. Kalau memang orang Minangkabau orang yang paling paham Islam, maka mestinya kalau orang Minang orang yang paling paham jo agama, mestinya ndak ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Ndak ada padusi Minangkabau yang berjilbab, kadang indah, kadang bentuk satrajia baja hitam. Nggak ada padusi Minangkabau yang berjilbab bakabe-kabe bentuknya menyonggiang ke di jam gadang. Bisa lihat di videonya Bapak Ibu sekalian. Hah? Di jam gadang kemarin ada 3 ekor manusia. 3 ekor manusia, 2 betina, 1 jantan. Joget-joget di jam gadang. Hah? Padusinya pakai kerudung enggak? Pakai kerudung tapi bentuk stres bakabe-kabe. Baju sampai Sarawak sampai menyonggiang-nyonggiang bentuk babi. Hah? Lagu-lagu Minang joget-joget. Dia orang Minang bentuk itu. Itu orang Minang tuh. Padusi Minangkabau, padusi yang tahu dengan malu. Kini itu bananan hilang. Banyak padusi Minangkabau nggak tahu malu. Banyak padusi Minangkabau nggak tahu auratnya. Sangkuatnya aurat itu cuma rambut hijau. Rambut ditutup Sarawak legend atau stres namanya itu. Ya. Jilbab lai gadang kerudung dapat oleh-oleh orang pulang haji pulang umroh. Kerudungnya gadang sampai selutang, tapi sebawahnya apa? Seropontong lakinya dipakainya. Atau sakit utak ini induk itu. Kerudung gadang yang mani-mani itu dapat hadiah orang pulang umroh. Seropontong lakinya dipakainya atau stres ini induk itu. Kini berjilbab bisuak tanggal jilbabnya. Ada yang berjilbab berkerudung Sarawak sampai menyonggeng loh, senam pagi lo tuh rege-rege, poco-poco. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu mengaku orang Minang tuh. Hei, padusi Minangkabau, buat malu. Di orang Barale menyonggeng padusi Minangkabau tuh. Indua orang, minantu orang, anak orang, kamanakan orang. Dia mengaku orang Minangkabau tuh, buat malu.
Semestinya kok iya orang Minang Pak Ibu sekalian. Ndak ada pada si Minangkabau yang ndak mengerti jo jilbab. Sebelum orang Jawa berjilbab, sebelum orang Mandailing berjilbab, sebelum orang Melayu berjilbab, semestinya orang Minang konan dulu berjilbab, maka contoh ke suku-suku yang lain. Itu adai orang Minang namanya. Semestinya ndak ada laki-laki Minangkabau yang ndak solat. Baitu pula ndak ada laki-laki Minangkabau yang ndak kamu saji, sarak mengatur adik memakai. Walaupun ulama banyak berbeda pendapat tentang hukum solat berjamaah ke masjid. Silakan. Ambo sebutkan beberapa ayat. Kalau ambo meyakini solat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Dalil pertama surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Salat apa maksudnya ini? Allah perintahkan dirikan salat. Salat yang mana ini? Salat 5 waktu. Dirikanlah salat. Hukumnya? Tunaikanlah zakat. Hukumnya? Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tadi perintah pertama perintah tentang solat. Perintah yang ketiga tentang solat lagi, tapi bunyinya bagaimana? Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bila orang berukuk? Kapan orang Islam rukuk? Waktu solat. Apa kata Allah? Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berapa orang yang rukuk? Maknanya apa? Kalau ada orang bersama ruku, maka ikutlah kalian ruku. Itu hukumnya wajib bagi para laki-laki. Pak, khususnya orang Minang. Jadi mohon maaf kok beradek laki-laki Minangkabau kok panuah surau kodek musajid orang Minangkabau. Mohon maaf kak. Koyo beradek orang PKDP, koyo beradek orang PKDP, panuah surau kodek orang PKDP. Nah orang PKDP buat acara bampo tu cilako namanya itu PKDP cilako bantu tu. Bakumpul orang Pariaman bampo, bakumpul orang Pariaman biampo. Orang Pariaman tu orang yang paling paham jo agama. Bakumandang azan, orang Pariaman ke surau kamu saji, itu nan orang Pariamanan sabananya Pak Ibu sekalian. Jangan buruk ni terdengar orang PKDP bampok je di mana-mana. Mohon maaf Pak, itu di Medan yang budang tu Pak. Boleh lah di Medan Pak. Mohon maaf Pak. Coba cari, coba Pak survei. Di mana orang bampok, orang Minang tu. Yo nak Pak. Iyo je lah, kan sang-sagan je lah. Memang yo bantu tu. Betul Ustaznya sabi bana Ustaz. Memang bantu tu kini orang Minang. Kau nak bampo baikin, mau juga tu tahu. Atuh, gue malu. Manyongyang-nyongyang padu situ bernyanyi di panggung tu kerja nenek mama di kampung tu. Mohon maaf Pak. Ambo makanya berani berceramah bantu aku dek siko alhamdulillah di surau ko PKDP ndak ada bampok nih di surau ini ya. Surau ini. Ambo makanya berani mau mengisi bantu aku. Ambo yakin orang PKDP nak kini ko ndak ada bampok surau kini ko. Ada lama tahu Ambo. Kita kan pasok kan di surau ko. Awak cerita di surau ini ko. Kau yang merasa berarti pakadanya itu. Kalerian Ustaz Komah je. Baik sekalian. Mohon maaf Pak. Bila terakhir awak pulang kampung. Ketika azan berkumandang le rami surau awak di kampung. Ketika azan berkumandang Pak ado di kampung awak di Mangguang tu Pak menjelang nareh. Di muka surau tu lapau bana Pak. Di surau orang pengajian, di surau sore solat. Di lapo tu menantu orang, mama orang,
sumando orang nenek mama alim ulama cerdik pandai bampok dilapo di muka surau tu. Adik sia bampok tu pak, bampok tu adik sia orang Minang, ampok bampok orang adik sia. Yang mau tahu pak, yang mau tahu ketek-ketek ambo kuantu film pak, ambo suka nonton film dulu pak. Yang mau tahu suku bampok tu orang Cino Kapi ya. Betul enggak? Orang Cino Kapi lah bauban-uban lah sampai ke mati, berkumpul di kedai kopi bampok orang tu budaya orang Cino. Keceknya orang Pariaman banci orang Cino, dia biar orang Cino, tapi perangai orang Cino tinggal di Pariaman, tele. Pariaman enggak orang Cino dah, utang tu Cino lebih parah pada Cino le. Cino hitam. Mohon maaf pak. Tu kampung Cino di Pariaman tu. Simpang Tabu itu kampung Cino tu. Alhamdulillah, enggak ada orang Cino situ. Tapi yang bampok tu sia. Yang bampok tu sia. Sidi Cino, Bagindo Cino, Sultan Cino. Bajapilo tu bukan petang tu. Bajapilo tu Cino Kapi tu. Mengaji nak pandai, solat indah, bampok rajin. Bajapilo tu jadi minantu. Jadi jangan bangga orang Pariaman minantu sarjana, jangan bangga. Di kampung apa ambo gua, Pak Khairul gua. Di Mangguang tu ada STIB namanya. Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Yo nak Pak? Enak Dul? Jadi ndak sombong ke bodoh. Baru di kampung kami di Mangguang tu lah sarjana tu. Ndak sombong ke bodoh. Jangankan nambo, baru aja sarjana di kampung ambo di Mangguang tu. Adalah sekolahnya, sekolah tinggi ilmu baru. Tapi yo baru tu tak pernah nampak ke surau. Baru tu tak pernah nampak mengaji. Jadi kalau dominan tua awak tak pernah ke surau, tak pernah mengaji, beda jo baru. Bajapui lo baru tu. Malu japui itu. Baru. Batosat karehna gaji Ustaz talambe gaji kareh ko Pak. Kok dapat dari dulu mengaji kareh ko? Coba celek mohon maaf Pak. Mohon maaf panamu Pak ya Allah. Tampe ambo lahir Pak di Medan Pak. Bu. Tampe ambo lahir di Medan. Banyak baserak diskotik banyak. Di Jalan Tamrin banyak diskotik. Di tengah kota Medan banyak diskotik. Tapi diskotik itu dalam ruangan Pak, diskotik itu Pak. Atau kalau gini karaoke, tempat vista tuh, Inul Vista semacam. Di karaoke itu orang berjoget-joget, banyak nyanyi, mabuk-mabuk. Tasarah dalam ruangan, tidak nampak orang keluar. Di kampung awak Pak, di Pariaman, di Marong Barale, di situ diskotik ini. Kok salah ke siambo lampang uncuang moro. Atu sih. Orang kampung berang kambo sok suci. Bayangkan Pak. Baa bantu organ di kampung tu Barale tu. Bantu diskotik, lampu kelap-kelip yo nak. Makin tengah malam makin mengerikan, makin tututan. Bara-bara bere. Nak tahu duntuang tinggal di Mangguang. Sok bahasa Inggris lo tuh bahasa Arab, bahasa Indonesia patah-patah lidah sok bara-bara bere. Tong nak selesai bara-bara aja ceknya le. Paling tinggi tongnya ampe kampe dah pernah kelimo. Bayangkan Pak. Apa itu adik Minangkabau? Ya.
Kok yang berangkan, bo jangan bo berangkan. Orang yang borgen tu berang pungkang jo bom sampai alek itu Pak Ibu sekalian. Miri cuma saya lihat sampai tengah malam. Malaki subuh orang borgen. Nggak bisa lalu orang sakit. Mohon maaf Pak. Di Medan ambo bisa nyenyak tidur ambo. Bakar ruah lalu ambo tidur. Di kampung sampai subuh orang bare nggak bisa lalu awak. Tanya jo khirul kok orang Ampalu, orang kampung ambo sama apa kok. Barale sana awak sampai tengah pagi sampai malaki pagi tujuh wis. Astagfirullahalazim. 5 orang Minang Baradai kinilai. Coba lihat ketika di wirid pengajian di surau tu mohon maaf. Ketika di wirid di surau tu lain nenek mama alim ulama cerdik pandai bundukan uang jadi contoh bagi anak kemenakan. Letibo. Tapi kalau di Mabarale nenek mama kok tibo. Hujan-hujan tibo, tapi orang Barale wirid pengajian lagak lo petatah itu anak dipangku kemenakan di bimbing ota. Minta tolong ambo ke Ustaz Yazid. Lebih bisa Ustaz menerjemahkan kok. Surah Al-A'raf 179. Kau nak cari Quran terjemahan Ustaz. Alhamdulillah kita lah acok baca Quran, tapi jangan lupa wak Quran tu bahasa Arab. Lai mengerti awak artinya. Bu, ibu tiap hari Kamis yasinan. Lai mengerti artinya. Hah? Ibu-ibu yang di rumah datang ke surau ya, kita yasinan. Ulang yasin bangkit telenya balik sudah tu lagi. Hah? Orang Barale pagi-pagi baca yasin, tengah hari, goyak ayah. Hamil 3 bulan je. Minta tolong Ustaz Ciko Ustaz biar nampak ya. 179. Ciko Ustaz tegak biar nampak lo di YouTube tuh Ustaz Ciko viral kan. Jadi jangan salahkan pemirsa yang menonton, jangan salahkan ambo cali kok yang dibaca Quran. Ya Ustaz Quran kok Ustaz? Iya, asli kok? Asli. Ya. Tolong Ustaz bacaan terjemahannya saja. Ayat 179. Tolong tim media sorot kepada Ustadz yang baca terjemahan ini. Biar tanduan orang mau Ustadz kok viral Ustadz sudah kok kayaknya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memiliki mata akan tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempunyai telinga akan tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mereka seperti hewan ternak. Selain hewan bahasanya apa tuh? Binatang. Lebih enak bahasa binatang enggak? Lebih enak orang Minang kok ingin baca jaleh kaji kok. Kalau adik masih sampiang, kalau Sarah batilan jam. Aku kesempatan ambo kok. Walau ambo di kampung dak laku, ambo di kampung dak laku kok, Bu. Atau biar pemirsa tahu tuh, orang kampung cari aku orang kampung dak laku di kampung kok. Ya. Orang dak namo menengah kaji ambo si jangwi sase. Kasa bana kajinya. Ndak tahu kata mendaki kata menurun. Mencemeh nini mama jo karajonyo. Tolong simak ambo sampai tadi dibacakan Ustaz awak tadi itu. Surah Al-A'raf 179. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ambulang balik terjemahan yang bacakan Ustaz Yazid tadi. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa malu di hadapan Allah. Walau a'yunul la yubsiruna biha. Mereka yang memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Gunung Merapi melatih, banjir, gempa bumi, tsunami, longsor, narkoba merajalela. Bagaimana mungkin orang Islam pecandu narkoba? Bagaimana mungkin orang Islam menjual narkoba? Tidakkah kau beriman Allah mengharamkan narkoba? Pertanyaannya, apa agamamu? Hai penjual narkoba, hai pemakai narkoba, apa agamamu? Tidakkah kau takut kepada Allah Tuhanmu? Berapa umurmu? Sampai kapan kau mau begitu? Tidakkah kau iba kepada anak dan istrimu? Tidakkah kau iba kepada ayah dan ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu? Semakin kau dewasa, semakin tak punya utak kau. Kalau anak-anak pakai narkoba, jual narkoba, wajar, tidak punya utak anak-anak tu, tidak punya akal. Ikulah jadi ayah orang, lah jadi laki orang. Le punya akal je, le punya utak je lai. Agamamu punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya mata, tidak ambil pelajaran. Bak kecil orang Minang, alam tak kambang, jadi guru. Tidak kau ambil pelajaran. Tsunami terjadi, rumah hancur, perkampungan hancur, tagak musaji. Galodoh terjadi, rumah hancur hanyut, tagak surau. Maknanya apa? Orang Minang kinilah banyak jauh dari surau. Mohon maaf Pak, warga di sini ada yang Nasrani Pak? Ada? Ada Nasrani? Tidak ada Pak? Jadi Muslim, mayoritas Muslim, umum Muslim. Cek musaji, cek musaji gua. Indak jo panuah nih. Pertanyaannya, yang Muslim di sekitar Masjid Rahmat Ilahi ini, benarkah engkau beragama Islam? Allah memanggilmu dengan sholat 5 waktu. Tergerakkah hatimu? Punya mata, tidak ambil pelajaran. Punya telinga, walau adzanu la yasma'un nabiyya, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mananga kaji maleh, ya. Bagamu Islam menulis saleronya sorang-sorang. Disuruh sholat, dah, jo, sholat aja, jadi soal menawam. Bancinya disuruh sholat, diajak sholatnya berangnya. Tapi kalau diajak bampok, namanya kan tidak punya utak nama itu. Tumbuang. Diajak sholat berangnya, diajak bampok namanya kan tele nama itu. Mama orang lah tuh, mama cilako. Diajak sholat berangnya, diajak bampok namanya. Sampai melaki pagi bampok tahan. Le orang tuh.
Indua diajak berjilbab, berjilbab lah. Dia soal mana kau? Ya, yang parah tu hati yang berasiah, utak kau nak berasiah. Ya, yang soal mana kau bentuk ninja kau sasek, orang berjilbab lo sasek kecilnya. Ba'a orang Minang tak mengerti itu. Ba'a banyak jo padusi Minang kamu tak berjilbab lain-lain mengaku beradik jo lah itu. Ya Allah, banyak keluarga Minang kini Pak Ibu sekalian, ayahnya tak solat, induaknya tak solat, anak tak solat. Ya Allah, keluarga putu. Walau tak ada jaminan orang Islam yang rajin solat pasti masuk sarogo, ndak ada jaminan, ndak ada jaminan. Orang yang rajin sholat pasti masuk sarogo, ndak ada jaminan. Bahkan Allah ingatkan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Sholat rajin, batang kayu tetangga rajin juga. Sholat rajin, pala orang pala inyo. Sholat rajin, bagunjiang datang. Sholat rajin, bajoget iyo juga. Sholat rajin, bajilbab indah. Sholat rajin, bampok rajin pulo. Ayo sekalian, tolong simak balik. Orang yang bantuan tadi, yang punya hati nado takwi kepada Allah, yang punya mata nak ambil pelajaran, yang punya telinga nak namuh mandanga, lah dia gih tahu nak namuh berubah. Akece Allah, ulaika kal an'amu bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang lagi. Jadi kau ada orang Minang solat bilo takana, kau ada padusi Minang bajilbab indah, kau ada orang Minang rajin bampok, lebih buruk daripada binatang. Masih mulia jo Jawi yang didabiah rayo ke batangga. Jawi hidupnya untuk apa? Makan, ciri, babini. Itu karajo Jawi itu. Baranak, karajo Jawi itu. Ndak karajo Jawi itu diagi orang makan jo. Ndak karajo Jawi itu bau mah jo. Tapi ujung-ujungnya Jawi itu apa? Untuk apa? Untuk didabiah. Jadi kalau awak rajin karajo, rajin babini, rajin babini. Itu pula orang Minang dah rajin babini dah. Oh sunnah Nabi, taunya kawinnya sunnah utak tu. Ya, sunnah Nabi mah. Kalau kawin tahu sunnah Nabi, sembayangin dah. Cik keluarganya dah selama ini membimbing kawinnya lah waktu tukar bini. Boy anak bercerai, nak dibagi nafkah. Boy anak bercerai, nak dinafkah. Emang anak tu kambiang. Banyak laki-laki Minangkabau yang bercerai, yang berbini punya anak, tak tanggung jawab kepada anak yang tinggalnya. Banyak laki-laki Minangkabau bantu tu. Sekalian, orang yang bantu tu kece Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kini layakin awak ingin jadi manusia. Maka mari, seperti himbauan Ustadz kita tadi, mari orang Minang, sanak-sana amborang Pariaman, sanak-sana amborang PKDP, mari babaliak ke surau. Babaliak ke surau. Mohon maaf, kok dapet peringatan hari-hari besar, mau undang Ustadz tu jangan galak-galaknya banyak. Oh, ustaznya lucu. Lucu. Isinya apa? Maulid Nabi rami, pitih tak kumpul berjuta-juta. Isra Mi'raj rami, pitih berkumpul berjuta-juta. Subuh le rami. Le rami. Binatang. Banyak binatang yang mendengar kaji itu bau bah indah. Mohon maaf, jangan kecek kasar muncul ambo. Hati awak tu yang kasar selama kau Bapak Ibu sekalian.
Makanya Allah gagih penceramah yang kasar bantu aku sebab hati awak nang kasar. Tolong Ustaz. Nang kedua Ustaz. Surat yang sama ayat 176. Ya. Artinya? Ya, artinya 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa Ustaz? Berat ulang Ustaz. Aku galak Ustaz. Camel Ustaz. Seperti apa? Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulukannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, tolong kita renungkan balik firman tadi. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kalau kami mau, kata Allah, kami tinggikan derajat-derajat mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Pak, yang membuat awak mulia kok bukan di awak orang Minang. Jangan bangga bana awak jadi orang Minang. Jangan bangga bana awak jadi orang Minang. Orang Minang kok hebat. Jangan bangga bana awak, jangan bangga bana. Jangan bangga bana. Bukan itu kebanggaan awak. Bukan Minang kemuliaan awak. Kemuliaan awak ketika orang Minang memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itu orang Minang yang mulia, Pak Ibu. Mulianya orang Minang dengan Al-Quran. Mulianya orang Minang paham juga Al-Quran. Mulianya orang Minang mengamalkan isi Al-Quran. Itu orang Minang yang mulia. Namun akhirnya Allah, tetapi mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya rendah. Maknanya apa? Tidak namuah belajar Quran, tidak namuah mendengar Quran, tidak namuah membaca Al-Quran, tidak namuah mendengar kaji tentang Al-Quran. Habis waktu urusan dunia, duduk motota di jalan, duduk motota di lapau, sibuk main chip, main handphone, sibuk jalan sana jalan sini, tidak ada waktu mendengar kaji. Kalau ditanya sibuk, mana tiba sibuk nak menentu je. Main futsal sanggup, memancing ikan sanggup, pai ke lawi mencari ikan sanggup, pai ke gunung sanggup, sampai bernyanyinya, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Gunung nak tangguang didakinya gunung, lawi di seberanginya, surau nak taluknya masuk. Itu terutama pasar kok Pak, pasar. Kok ada pasar bawah namanya Pak? Ingat Pak, ada doa khusus ketika kita mau masuk pasar. Kenapa? Pasar itu tempat banyaknya setan. Coba lihat ketika azan berkumandang yang di pasar, berapa banyak yang datang ke surau? Berapa banyak yang datang ke surau? Oh Pak, kami ke surau, kami menggalih. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang pergi ke Makkah, umroh haji, di Makkah sana ada orang menggalih enggak? Ada orang menggalih enggak? Ketika azan berkumandang, orang menggalih itu tutup kadainya. Tutup kadai orang menggalih itu makanya berkah nagari orang kokonda. Awak Islam 7 keturunan, orang Minang di pasar ada musaji, berkumandang azan, bara banyak yang tiba ke musaji. Cenderung kepada dunia, menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Uni ajo bana solat uni, rajina solat tu celek tu supia tu kayu ndak jo ceh. Rajina solat tu gari tu ustaz tua kayu ndak jo celek tu ajo sebelah tua. Solat seminggu sekalinya, bampok manang taruhnya ceh. Batu koyo berang Allah tentu dagingnya stroke alun tibo mangasunya lagi. Bako manangnya bampoknya. Bini baru ganti je. Sana itu dia enggak sembayang itu dia. Bisa lihat.
Caliak le. Pai baburu talo bagonceng juanjiang soto juanjiang. Coba caliak. Yang bagonceng-gonceng juanjiang tuh coba cari di Pekanbaru tuh. Orang mah tuh. Orang Batak, orang Melayu, orang Jawa, orang Minang. Ah, tuh kenapa ngecek nak? Hah? Betul nak? Betul nak? Jadi mohon maaf Pak. Apa Pak ada pernah tinggal di Medan tak? Jadi kalau Pak pergi ke Medan dari Pekanbaru naik misalkan bis Putra Pelangi lah misalnya atau Simpati Star dari Pekanbaru pergi ke Medan ya, dari Medan mau pergi ke Padang, di perjalanan tertidur bangun-bangun, oh udah tiba wak di Rantau Prapat. Mananya apa? Kalau jalan berlobang tuh sama tuh Pekanbaru sama Medan tuh banyak jalan berlobang. Kemudian ketika perjalanan tidur lagi, tidur bangun-bangun apa orang gonceng sama anjing. Oh lah tiba wak di kampung mas ya. Jadi menandakan kampung awak Pak. Di mana orang bergonceng juanjiang tuh kampung awak tuh. Tadi betul sangka orang gonceng juanjiang. Di Pariaman dulu enggak? Di Bukit Tinggi? Bukit Tinggi jangan tanya oleh. Ya, di Payakumbuh kan tanya. Coba cari lihat di Rantau Prapat, Padang Sidempuan, Sipiro, Kota Nopan, Tarutung, Balige, Porsea, Danau Toba, Karo, Brastagi, Tapanuli, ada enggak orang bergonceng juanjiang? Enggak ada orang Batak Kristen bergonceng sama anjing, enggak ada. Di Minangkabau yang banyak orang bergonceng sama anjing. Jangan marah, itu fakta. Betul nggak Pak? Saya lahir besar di Medan ini Pak, Bu. Sekolah di Sipiro, Ki Haji Ahmad Dahlan, pesantren Muhammadiyah di Sipiro saya. Lewat Siantar, nggak ketemu orang bergonceng sama anjing. Lewat Tarutung, nggak ada orang bergonceng sama anjing. Gereja ya banyak, tapi yang gonceng sama anjing nggak ada. Masuk Balige, Porsea, Sipiro, Sidempuan, Kota Nopan, nggak ketemu. Masuk Raupanti, Bonjo, dari Pasaman tuh Pak, dan nampak orang bergonceng sama anjing itu. Jadi kalau menanduan kampung awak, kalau Pak pulang kampung nampak orang bergonceng juanjiang tuh kampung awak itu. Galak Pak pakai DP. Oh di Pekanbaru Ustaz ada juga orang bergonceng sama anjing Pak, Canuh asukunya, orang Minang dah. Oh di Jambi orang bergonceng juanjiang Ustaz, tanya di Jambi tuh, orang mah yang bergonceng juanjiang tuh, orang Minang. Oh di Bengkulu ada Ustaz orang bergonceng juanjiang, tanya di Bengkulu tuh siapa bergonceng juanjiang tuh, orang Minang tuh. Batuan apa? Ma yang Minang Baradai kini, mohon maaf di sana yang berang kambo kecil kan membunuh hambo, ya. Orang-orang Porbi itu kan bunuhlah, kau belah dadaku. Ya. Ya. Hanya karena dakwah ini saya dibunuh, lillahi ta'ala, rela saya tunggu itu. Mati syahid saya karenanya. Bagaimana mungkin orang Minang hari-harinya hidup juanjiang? Jago lalo keluar juanjiang, maghrib keluar juanjiang, beko mati saya menyumayangan anjiang. Tolong sadarlah seketet sana ambo, sadarlah Pak Haji anjiang ada aja tuh. Ya Allah Pak Haji anjiang. Di balennya kau waang tuh sarang anjiang juga jiang aja. Para jamaah sekalian, mari kurang Minang, sana ambo, nenek mama, alim ulama, cadek pandai, bundokan duang, perangkat nagari, perangkat pemerintahan, mari basamo kita babaliak ke surau. Basamo kita membangkit batang nantarandam, menghidupkan falsafah, adai basandi jo sarak basandi jo kitabullah, sarak mengatur adik memakai. Mari sama-sama kita menghidupkan falsafah tu Pak. Ancana falsafah tu Pak. Ancana falsafah tu. Rancak ndak? Mari kita hidupkan dan sampai di muncuang aja nya.
kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mestinya orang Minang sebelumnya hidup, orang Minang harus belajar Al-Quran dulu. Sebelum orang Minang cerita adai, orang Minang harus mengkaji kitabullah dulu. Orang yang paham kitabullah pasti paham jo adai. Tapi mohon maaf, orang yang paham adai belum tentu paham jo kitabullah. Maka masyarakat muslimin rahmatullahi Allah di sana ambo di kampung dalam. Pas lo bini ambo memang lahir di Medan, tapi kampungnya Simpang Ampek Toboh, kampung dalam bini ambo. Sukunya Koto, ayahnya Caniago, ya, samulai gadang besar di Medan sama ambo. Sejak Gampo 2009 baru kami tinggal di kampung. Alhamdulillah di Medan kami dapat anak 5 di Pariaman. Sieknya satu-satunya anak ambo made in Pariaman, Rasul salah bule. Ya. Jadi mohon maaf Pak, bukan ambo banci orang Minangkabau, ndak. Ambo bangga, ambo bangga jadi orang Minangkabau, bangga ambo jadi orang Minangkabau. Sebab orang Minangkabau lah yang banyak menebarkan agama Islam di Asia Tenggara ini. Orang Minangkabau yang banyak berjuang mendirikan negara ini, betul nak? Founding father kita yang awal mendirikan negara Indonesia ini, di antara 10, 8-nya orang Minangkabau. Bung Hatta, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, ya, Safruddin Perwira Negara, betul Pak? Ratu-ratu orang Minang Pak Ibu sekalian. Tapi itu dulu. Kini Pak, mari sana ambo, baik yang di surau maupun yang di rumah, baik yang di luar, mohon maaf, ambo ndak mencari musuh dah. Ambo ndak keluar berang banci ndak. Dek sayang ambo makanya mau ceramah bantu aku. Mohon maaf Pak, kalau salah wak berang orang tua wak itu tandu apa? Tandu apa Pak? Tandu sayang. Baitulah ambo, dek sayang ambo kadun sana ambo. Dari Medan pindah ambo ke Pariaman. Dari Pariaman berdakwah ambo di penjuru Sumatera Barat Bapak sekalian. Dari Damas Raya sampai Air Bangis, pesisir selatan sampai Raupanti, bahkan sampai Padang Sedempuan, rutin ambo berdakwah naik sepeda motor 9 jam. Ya, ke Pekanbaru acok ambo naik sepeda motor Bapak sekalian. Demi dakwah, demi majak orang Minangkabau. Di sana ambo yang mencari di YouTube kok, mohon maaf, bukan ambo cari musuh ndak. Bukan ambo ingin menghinakan orang Minang ndak. Dek sayang ambo, mari di sana ambo babaliak kita ke surau. Sana ambo babaliak kita ke surau. Kita ramikan baliak surau. Ya, di surau lah letak kemuliaan orang Minang. Bukankah dulu kita dengar orang-orang gaya awak lajang-lajang lalu di surau dulu. Ya Pak? Makanya di rumah gadang tuh ndak ada kamar untuk para laki-laki dah. Rumah gadang tuh ndak ada kamar untuk laki-laki, untuk anak padusinya. Laki-laki di mana loknya? Di surau. Tapi itu dulu. Kini boleh lo di surau? Mudah-mudahan ada. Alhamdulillah ya. Ada ya. Kadang ada orang sakit di ladang tidur di masjid, atau pengurusnya sakit utak tuh sebenarnya tuh. Mohon maaf Pak. Ya. Ya. Atau alhamdulillah Ustadz Yazid kami ajak remaja-remaja tidur di masjid. Memang Ustadz ambo Ustadz di Siano. Waduh apa orang Bukit Tinggi Pak, ambo lamo di Siano Pak. Remaja-remaja Siano ambo ajak lalu di surau. Remaja-remaja yang candu handphone Pak, candu handphone narkoba, alhamdulillah ambo ajak lalu di surau. 100 lebih Pak lalu di surau setiap malam minggu. Sudah sholat Isya, tahsin, tajwid, cek orang, cek meja, cek orang, cek kursi, ambo susun tuh. Nggak pernah sholat, nggak pernah ke surau, ambo ajak ke surau, lain namu orang tuh. Lalu di surau, kadang namanya anak-anak lah candu di handphone, nggak bisa langsung itu ajak lalu. Kadang masih main handphone juga tuh, ambo bagi waktu oke, sampai jam 2 balik main handphone, sudah tuh simpan handphone. Jam 2 balik, ambo ambil tupperware, handphone orang tuh simpan, masuk ke kamar. Lalu kami di surau, jam 3 atau jam 4 sholat tahajud kami. Ya Allah Rabbi, preman-preman yang tidak pernah sholat tuh Pak, diajak sholat tahajud meraung-raung menangis meraung-raung Pak. Ternyata apa?
ternyata lembut juga hati preman-preman itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ambo yakin penjual narkoba, pemakai narkoba yang tidak pernah sholat itu fitrahnya, ambo yakin fitrahnya itu ingin tunduk pada Allah. Yakin ambo. Ya. Bahkan coba lihat orang kafir kafir 7 keturunan bisa masuk Islam. Masa orang Islam 7 keturunan tidak mengerti jojo Islam lain. Masalahnya lain namuah hendak. Ya. Alhamdulillah Ustaz kau dapat Ustaz di kampung kau. Ya. Ajak remaja-remaja kau setiap malam minggu lalu di surau. Itu ambo buat tuh. Bahkan di Siano tuh, ya silakan tanya jurang Siano kok. Ambo jagoan preman-preman tuh dari rumah ke rumah ambo jagoan Pak. Alhamdulillah preman-preman tuh mau dibajak di surau. Jadi jangan hanya kita berprasangka aja. Oh preman ini mada tidak bisa diajak, kurang aja begini begitu. Kita buruk-burukkan pemuda, tapi tidak pernah kita upayakan. Apa upaya kita? Nah, cuman yo kok dapet Bapak Ibu yang punya harato, bantulah program kok. Ya, sembarian sholat tahajud, sisihkan harta untuk apa? Kok buat kopinya, kok buat tehnya, kok entah untuk nasi gorengnya, entah kok satenya, subuhnya sarapan gratisnya. Dosa mahal sarapannya, cukuplah ketupek boleh tunjang dia cek. Ya, justru boleh kan? Insya Allah kalau ada kegiatan itu jangan lupa undang ambo kok. Ya, pada ketupek juga boleh tunjangnya. Ya, itu bisa. Jadi Pak, ambo ikut pelatihan Masjid Bilioner, PMB, pelatihan Masjid Bilioner. Ada masjid di Pontianak Pak. Setiap bulan bara infak tak kumpul apa? 5 sampai 9 miliar infak setiap bulan terkumpul. 5 sampai 9 miliar tiap bulan tak kumpul infak Pak. Untuk infak tu jamaah yang jauh rumahnya di Japui Joto Pak. Dulu awalnya menyalang oto jamaah. Kini Musaji itulah punya 30 oto labiah. 3 diantaranya oto Alphard. 3 diantaranya mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Bayangkan Pak, jamaah sholat naik Alphard. Lah rasa presiden lo naik Alphard tuh. Musaji melayani umat. Bukan Musaji mengurus mari jamaah. Bantu tuh. Dijapui jamaah subuh habis sholat diagih sarapan gratis. Dijapui sholat zuhur habis sholat diagih makan siang gratis. Dijapui maghrib atau isya habis sholat dia kasih makan malam gratis. Sehari 3 kali makan gratis di masjid. Kok ada jamaah terlilit hutang, terutama hutang riba yang dulu tidak tahunya, ingin terbebas dari lilitan hutang. Pengurus masjid yang melunasi hutang jamaahnya. Kok ada jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kok ada jamaah tidak ada modal usaha, tidak ada modal biaya untuk menggalih, masjid yang memodalinya. Masjid buka 24 jam, terbuka 24 jam, tidak ada bercuci, tidak ada bergembok. Masjid buka, kamar mandi buka, WC cukup bersih nyaman untuk warga. 24 jam masjid buka. Ibu sekalian. Wifi gratis untuk remaja, oke, boleh main handphone, tapi ingat waktu sholat. Akhirnya remaja tuh yang pertama awal-awal candu handphone, candu wifi, awal-awal ke masjid, akhirnya apa? Lah berkurangnya wifi itu, rajin ke masjid, jadi remaja masjid sekarang. Masjid itu berapa remaja masjidnya? 1.500 orang remaja masjid. Yang setiap bulan kerja remaja masjid itu mengutip beras. Masjid Kapal Munzalah itu setiap bulannya menebarkan beras sebanyak 8 ton. 8 ton beras disebar setiap bulannya. Dikutip dan disebarkan oleh remaja masjid. Masjid punya penginapan gratis bagi musafir. Sekarang ada pula masjid viral. Ada masjid 1 juta pemuda. Ada masjid Ismuhu Yahya. Kok ada jamaah takkan tuat panek lalok di surau, dia gia bantah.
diagiah banta, diagiah kasur belipek tua baguluang tua. Kok ada jamaah duduk istirahat sebentar kok di dalam maupun di luar. Mohon maaf, takut tukang-tukang ojek, orang panggalih istirahat sebentar. Diantan kopi, diantan kue, snack, musaji itu Pak. Itu yang musaji namanya itu. Kok bantu tuh musaji, banyak ketibur orang ke musaji. Oh berkosat niatnya untuk biarlah awal-awal biarlah untuk itu niatnya. Maknanya apa? Untuk melunakkan hati orang tuh, menarik hati orang tuh. Sebelum apa? Sebelum orang Kristen memurtadkan saudara-saudara awak. Ingat, kerajuran kapi itu tuh memurtadkan sana awak. Ya, fakta pahit, kenyataan pahit hari ini 2005, 30 pendeta asli Minangkabau. Tahun 2005 sudah ada pendeta asli Minangkabau. Itu kenyataan pahit bagi awak. Ini masyarakat muslimin rahmatillah. Mari pengurus masjid, perangkat apa namanya, kelurahan, RT, RW, kok memang awak yoga agama Islam, mari Pak sama-sama Pak kita ramikan surau Pak, kita ramikan musaji. Tolong Pak RT, Pak RW dukung program, mari bawa pemuda babalian ke surau, babalian ke surau. Nggak sampai selama Pak, bimbing pemuda nih untuk senantiasa ke surau. Ya, lunakkan hati para pemuda kita, selamatkan yang sudah kecanduan narkoba, agen narkoba, tolong takutlah kepada Allah, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Kalau memang kita mengaku beragama Islam, maka kembalilah kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa semuanya. Baiklah para ibu sekalian, jamaah rahmatillah, kiranya ini saja dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, bukan niat hati untuk menghardi, untuk benci, untuk marah, tidak. Hanya saja saya ingin supaya dengan kajian yang seperti begini, hati kita yang selama ini terlena, tersentak sadar Pak Ibu sekalian. Ibarat mohon maaf Pak, di rumah sakit itu Pak, kalau ada orang koma Pak, ada orang koma di rumah sakit, untuk mengejutkannya pakai apa Pak? Pakai listrik itu enggak, jantung. Supaya Pak, supaya dia sadar lagi. Itulah ya, jatah saya gitu, jatah saya pengejut jantung yang selama ini jantung kita sudah melemah, jantung kita sudah mau koma, saya kejutkan ya, supaya apa? Supaya hidup jantung itu balik, supaya hidup hati itu kembali, semangat sujud patuh tunduk kepada Allah. Tunjukkan bahwasanya kita orang Islam, kita sebagai contoh teladan bagi umat yang lain, terutama kita orang Minangkabau, kita menjadi contoh tauladan bagi kaum semuanya di Indonesia ini. Semoga kiranya Allah angkat kemuliaan derajat kita orang Minang dengan kita memahami dan mengamalkan Al-Quran. Disitulah letak kemuliaan kita. Dan salah satu tandanya adalah kita meramaikan masjid. Maka semoga kiranya masjid ini penuh sesak dengan para jamaah. Setelah hari ini, semoga yang mendengar di dalam masjid maupun yang di luar, ya, mencuri-curi dengar, semoga terbuka pintu hatinya, dan kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Semoga kiranya kita senantiasa menjadi muslim yang sejati, mati kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kita kembali berkumpul di kampung halaman kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.